Oke, kali ini kita sudah berada di layar komputer ataupun di layar monitor laptop kita. Oke, kemudian langsung saja kita buka aplikasi dari Streamlabs OBS. Oke, bentuk aplikasinya itu seperti ini. Kalau yang tidak ada nanti saya berikan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita buka. Kita double klik. Nah, di sini kan masih new scene ataupun scene baru. Cara menambahkan webcam Logitech ke dalam layar ini sangat mudah. Kita pilih yang ada tulisan source-nya ini, kemudian kita pilih yang ada tanda tambah ataupun tanda plus. Kita klik saja. Oke, kemudian di sini ada berbagai pilihan. Oke, di sini ada image, browser source dan lain-lain. Kita pilih saja yang ada tulisan video capture device. Kita klik sekali, kemudian kita pilih add source di sini. Oke, kemudian namanya ini bisa kita rubah. Misalnya kita mau buat webcam. Oke, kita buat aja namanya webcam Logitech. Oke, kemudian kita pilih add source. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya di sini saya mau pakai yang webcam Logitech-nya, maka kita pilih C922 Pro Stream Webcam. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini kita klik done saja terlebih dahulu. Nah, ini adalah settingan default dari webcam Logitech C922 Pro. Ini hasilnya seperti ini, dan menurut saya hasilnya itu sudah sangat baik. Jadi jika kalian yang ingin mau melakukan streaming ataupun live streaming di YouTube, di Facebook dan lainnya, itu sudah sangat layak, seperti layaknya pro player yang bermain di live streaming tersebut. Ataupun jika sahabat yang ingin bekerja di rumah saja, yang menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, ini sudah sangat-sangat mumpuni untuk melakukan video conference tersebut. Oke, kemudian kita mau setting webcam ini menjadi lebih baik, karena ini settingannya masih default ya. Ini masih sangat-sangat standar. Ketika kita bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke kiri di situ. Tidak sama dengan gerakan kita. Caranya untuk membalikkan sesuai dengan gerakan kita itu sangat gampang sekali. Kita klik tanda kanan di sini di gambar kita ini, kemudian kita pilih transform. Oke, saya ulang lah ya. Kita klik dulu sekali di gambar kita ini yang ada di layar monitor. Kita klik kanan mouse. Kemudian kita pilih yang ada tulisan transformnya ini. Kemudian kita pilih ke flip horizontal. Oke ya, kita klik transform. Kemudian kita pilih flip horizontal. Gunanya untuk apa? Supaya jadi berputar arah. Jadi gerakan kita sudah sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan dan sudah sangat bagus ya. Oke, kemudian kita kalau mau memperbaiki ataupun mempercantik tampilan video dari webcam ini juga sangat bisa. Caranya kita double klik di sini. Kita double klik di webcam Logitech-nya ini, di source-nya ini. Kita double klik. Kemudian kita pilih configure video ya. Oke, kita klik saja. Nah, di sini akan muncul kotak aplikasi baru. Kita klik saja di sini. Nah, di sini ada berbagai pilihan juga. Ada brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance dan lain-lain. Dan di sebelahnya, di tab sebelahnya ada kamera control. Di sini ada zoom, focus, exposure dan lain-lain. Oke, kita bahas di tab yang ini saja terlebih dahulu. Oke, settingannya itu seperti ini. Nah, brightness ini gunanya untuk mencerahkan video ini ataupun menggelapkan video ini. Saran saya sih kalau bisa tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, supaya gambar yang terlihat ataupun
video yang ditampilkan itu sangat layak ya. Oke, kita buat saja di sini misalnya 130 saja. Oke, kemudian kontras ini gunanya untuk memucatkan warnanya seperti ini atau lebih menerangkan warnanya sehingga hasilnya ya agak aneh sih kalau menurut saya. Jadi kontras ini pun juga tidak usah terlalu tinggi, kita buat saja sekitar 140 saja. Nah, hue-nya di sini tidak bisa diklik ya, karena sini sudah otomatis. Kemudian saturation-nya ini adalah untuk mencerahkan warna ataupun lebih memekatkan warna yang ada di warna aslinya. Misalnya kita naikkan saturation-nya ini, maka warnanya lebih terang ataupun lebih jelas kita bilang. Tapi hasilnya agak sedikit aneh sih kalau kita maksimalkan. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila saturation-nya kita turunkan, maka hasilnya akan seperti hitam putih. Jadi saran saya sih ini juga tidak perlu terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Saya buat sih di sekitar 140 juga sih sudah sangat baik ya. Oke, sharpness ini gunanya untuk apa sih? Sharpness ini gunanya untuk mempertajam gambarnya ya. Oke, ketika sharpnessnya kita naikkan, maka hasilnya lebih jelas garis-garisnya. Tapi kalau jika kita turunkan, dia lebih halus ya. Kalau saran saya sih, rekomendasi dari saya, ini juga tidak perlu terlalu tinggi. Kita buat saja sekitar 120 saja ya. Oke, ini sih sudah sangat baik. Kemudian white balance ini kalau saya sih buat auto saja, karena nanti warnanya itu lebih tidak berubah-ubah. Oke, warnanya lebih stabil ya. Jadi kalau misalnya ini kita matikan autonya, maka warna yang dihasilkan seperti ini, dia lebih pucat ya, ataupun lebih kehijauan. Nah, ketika kita naikkan seperti ini, dia warnanya lebih kekuningan ataupun lebih warm. Maka kalau saran saya sih kita buat auto saja ya, jadi lebih baik dia. Oke, kemudian backlightnya ini untuk menerangkan warna yang di video. Kalau saran saya sih buat ke 0 saja. Nah, sementara gainnya ini untuk lebih menjelaskan, oke, lebih menegaskan gambarnya. Kalau saya sih buatnya di average-nya aja yang 100 kita buat ya. Nah, oke, saya rasa sih ini udah settingan yang sangat baik. Oke, kemudian di kamera kontrolnya ini sih saya tidak terlalu banyak rubah, karena di sini ya gambarnya sudah cukup sih. Fokusnya kita buat auto boleh, tidak auto juga boleh. Tapi di sini saya buat tidak auto sih. Nah, kalau kita naikkan fokusnya di sini, dia gambarnya lebih ngeblur ya, ngeblur. Kalau kita buat auto sih ya dia otomatis tidak ngeblur. Tapi saran saya sih buat ke 0 saja, maka dia lebih fokus secara manual. Oke, kalau exposure-nya di sini boleh kita klik auto, boleh tidak, tapi saran saya sih lebih baik tidak pakai auto. Karena ketika kita klik exposure-nya kita naikkan jadi -2, maka hasil gambarnya jadi putih kali tapi patah-patah ya. Tapi kalau kita turunkan -3, hasilnya seperti ini, -4 seperti ini. Nah, menurut saya -5 ini adalah pilihan terbaik ya. Kalau ketika kita buat -6, hasilnya sih ya lebih bagus, cuman gambar yang dihasilkan sedikit agak gelap. Apalagi kalau exposure-nya kita buat sampai -11 dan hasilnya tidak ada kelihatan sama sekali. Jadi saran dari saya sih buat saja di -5 itu sudah sangat baik. Nah, untuk zoomnya ini sendiri untuk memperbesar, tapi dia secara digital ya, secara cropping. Karena dari webcamnya sendiri itu tidak ada optical zoomnya. Oke, kita buat di sini di 125 juga boleh sih, atau 110 saja kita buat sudah bagus. Nah, untuk pennya ini untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Nah, kita buat di sini di 0 saja.
tiltnya juga atas dan bawah. Nah, di sini kita netralkan di 0 saja. Nah, untuk low light compensationnya ini saya sih pilih tidak di checklist, karena ketika dia di checklist dia lebih menerangkan. Saya lebih suka natural sih, oke. Tapi kalau bagi kalian yang ingin mukanya lebih cerah ataupun gambarnya lebih cerah, ini boleh diklik ketika pencahayaan yang kurang ataupun minim kita bilang. Oke, kalau saya sih saya tidak checklist di sini. Kemudian kita klik apply di sini dan kita klik OK. Nah, kemudian di sini ada resolutionnya. Oke, kita pilih yang custom saja ya. Oke, kita klik yang custom. Nah, di sini resolusinya ada banyak. Saya sih lebih merekomendasikan yang 1920 kali 1080 karena hasilnya itu yang cukup rekomendasi untuk pembuatan video ataupun ketika kita melakukan live streaming di Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Oke, dan ini jangan lupa diklik tanda checklist. Gunanya untuk apa? Jadi ketika kita mau menutup video, maka ataupun mau menambahkan source yang lain, maka video ini tidak akan hilang. Dia akan tetap muncul di gambar kita ataupun di video kita. Oke. Nah, selanjutnya ini tidak perlu ada yang dirubah. Kemudian kita klik saja done. Oke, ini hasilnya karena tadi resolusinya udah kita rubah ya. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu. Dan ini hasil dari webcam Logitech C922 Pro. Ya, menurut saya sih ini sudah sangat baik untuk kalian yang ingin melakukan live streaming ataupun rapat via online. Nah, ini adalah hasil video dari webcam Logitech C922 Pro yang belum ditambahkan filter. Jika sahabat ingin menambahkan filter yang ada di sini ada berbagai pilihan filter yang ada. Misalnya di sini kita klik saja kanan dari webcam Logitech ini. Kemudian kita pilih filters yang ada di sini. Kita klik saja filtersnya. Kemudian di sini kan belum ada no filters yang diaplikasikan. Oke, kita klik tanda tambah di sini. Kemudian kita pilih saja. Kalau saya sih pilih yang pertama itu adalah color correction ya. Color correction ini. Kemudian kita klik tanda done. Oke, kemudian di sini gamanya ini kalau saya sih lebih senangnya dibuat minus 0,1. Jadi dia gambarnya lebih sedikit gelap tapi lebih sedikit jernih ya. Kemudian kalau kontras sih saya tetap 0, brightnessnya 0, saturationnya di sini saya sedikit tambahkan 0,1 supaya lebih berwarna. Kalau hue-nya di sini saya pilih tetap 0, opacity-nya tetap 0. Ini sih hasilnya lebih baik sih menurut saya. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk menghilangkan green screen yang ada di belakang ini caranya sangat mudah. Kita pilih yang tadi tanda plus yang ada di sini. Kemudian kita pilih chroma key. Oke, di sini kita pilih chroma key ya. Kita geser ke bawah. Di sini ada pilihan chroma key. Kemudian kita klik done lagi. Nah, di sini kita bisa setting ke 410 boleh ataupun 420 juga boleh ya. Oke, kita buat 420 dan smoothnessnya ini kita buat di angka 90 saja. Dan yang lain-lain tidak perlu kita rubah. Nah, di sini kan masih ada sisa background yang kelihatan. Cara menghapusnya bagaimana? Kita pilih tanda tambah ini lagi. Kemudian kita pilih crop atau pad. Oke, crop or pad. Kemudian kita klik done lagi. Nah, di sini kita pilih kita potong di bagian kanan dan kiri ya. Oke, kita pilih 10. Oke, masih kebanyakan sisanya di sini ya. Kemudian kita buat 100 saja, masih ada kelihatan. Coba kita buat 200. Oke, sudah lebih tidak kelihatan. Tapi saya lebih nambahkan 220 sih, biar lebih
rapi potongannya. Dan kemudian di atas menurut saya sudah pas ya, tidak perlu lagi dipotong. Dan di bagian kanannya kita bisa buat sekitar berapa ya, 30, masih kebanyakan. Kemudian kita buat 100 aja, masih ada sisa 150, kita coba. Oke, dan ini menurut saya sih sudah sangat baik ya. Bottomnya menurut saya tidak perlu dipotong ya. Menurut saya sih 3 item filter ini sudah sangat baik jika sahabat ingin melakukan live streaming. Di sini ada color correction, dan di sini ada chroma key-nya untuk menghilangkan background yang tadi, dan selanjutnya ada pilihan crop or fade ini untuk memotong bagian kiri dan kanan dari webcam yang berlebihan tadi. Oke, kemudian kita klik done saja, dan kemudian bisa kita kecilkan seperti ini di sini, dan ini hasilnya. Menurut saya sih sudah sangat baik ya. Ketika backgroundnya itu masih ada terlihat sedikit-sedikit, tapi saya rasa sih tidak masalah ya. Nah, ketika kita kecilkan seperti ini, hasilnya itu sudah tidak terlihat lagi backgroundnya, dan ini hasilnya menurut saya sudah sangat-sangat baik ya. Oke, mungkin ini dulu review singkat dari saya tentang webcam Logitech C922 Pro. Selanjutnya nanti akan saya buat video perbandingan antara webcam Nemesis NIK A80 dengan perbandingan webcam Logitech C922 Pro. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika sahabat menyukai video ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa komen, like, dan share kepada sahabat-sahabat lainnya agar video ini dapat bermanfaat juga bagi sahabat lainnya. Serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari kami. Terima kasih.